Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Tingkah laku, moral, dan perilaku mereka sangatlah rusak. Tidak sampai di situ, mereka banyak pecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Di saat kritis tersebutlah diutusnya Nabi Yunus alaihissalam menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh penduduk Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam terus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk meninggalkan berhala dan mengubah hal tercela mereka. Namun sulit untuk mereka mendengarkan seruan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, mereka malah menghina Nabi Yunus alaihissalam dan mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 30 tahun Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selama itu pula Nabi Yunus hanya mendapat 2 orang pengikut saja. Sudah habis kesabaran, Nabi Yunus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan siksa kepada kaumnya tersebut. Sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada kaumnya yang berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam dan mengatakan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya, menaiki perahu yang sudah penuh muatan. Tak kala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan. Perahu yang penuh muatan tersebut hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang pun takut tenggelam. Lalu nahkoda kapal pun berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara salah satu penumpang-penumpangku ini adalah seorang pelarian. Siapakah di antara kalian yang akan menjadi pelarian?" Sahut nahkoda perahu tersebut. Semuanya terdiam, tidak ada satupun yang menyahut. Namun, nahkoda perahu pun berkata sekali lagi, "Aku undi saja ini. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah lautan untuk mengurangi muatan di perahu ini." Sahut nahkoda perahu tersebut. Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Diundinya lagi masih jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu tersebut. Tak kala Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan dan dihampiri oleh ikan yang besar. Ikan besar tersebut menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zunnun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita dan selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan malam. Ketika berada dalam kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Nabi Yunus tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada dalam perut ikan selama berhari-hari, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut dan dipindahkan ke suatu daerah yang sangat amat gersang. Sementara itu Nabi Yunus dalam kondisi sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon sejenis labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke kampung halamannya dan menemui kaumnya. Setelah Nabi Yunus kembali ke kampung halamannya untuk menemui kaumnya yang berjumlah 100.000 lebih, alhamdulillah semua kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita keteladanan Nabi Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.